Hai teman-teman semua, ada beberapa pertanyaan pasien yang mengatakan demikian. Mengapa ada orang yang mengalami sakit lambung kok harus datang ke dokter jiwa atau psikiater? Saya sebagai seorang dokter jiwa yang bergerak di bidang psikosomatik sejak tahun 2008 saat saya mulai memasuki kondisi praktek di dalam praktek saya sehari-hari seringkali menemukan banyaknya masalah-masalah gangguan kecemasan yang mempunyai kondisi berkaitan dengan gangguan lambung. Nah, belakangan sejak tahun 2015 sejak bekerja sama dengan beberapa dokter gastro atau dokter spesialis penyakit dalam ahli gastro di Jakarta, terutama Prof. Ari Varial, saya mendapatkan banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah-masalah lambung yang sebenarnya bukan kondisi yang sebenarnya seperti kayak GERD atau masalah-masalah berat seperti irritable bowel disease, tetapi lebih ke dispepsia fungsional. Kita tahu bahwa kondisi brain gut axis yang pernah saya bahas di video sebelumnya memang seringkali muncul sebagai suatu keadaan yang berkaitan dengan kecemasan dan berkaitan dengan masalah lambung. Tidak semua orang mengalami masalah lambung itu selalu mengeluh kecemasan sebenarnya, tapi gejala-gejala tersebut tanpa disadari dipengaruhi oleh kecemasan itu sendiri. Pada beberapa kasus khusus seperti GERD misalnya, banyak juga orang yang mengalami gangguan seperti ini juga mengalami kecemasan. Jadi ada suatu keadaan yang dua-duanya berjalan secara beriringan atau yang kita bilang sebagai komorbid. Nah, untuk itulah kita perlu mendiagnosis pasien dengan baik. Banyak kasus gangguan kecemasan yang terkait dengan gangguan lambung mungkin datangnya bukan langsung ke dokter jiwa, tetapi biasanya datang ke dokter spesialis penyakit dalam atau dokter umum. Pada beberapa kasus bisa membaik. Mengapa? Karena dokter umumnya atau dokter spesialis penyakit dalamnya ini memberikan obat yang ada penenangnya. Dan ketika diberikan obat yang ada racikan penenangnya, alprazolam atau clobazam ya, itu menjadi jauh lebih baik. Si pasiennya akhirnya tidak lagi datang ke dokter jiwa. Tetapi kalau kecemasannya lebih dominan, maka ketika penyakit lambungnya baik, si pasiennya itu merasakan kecemasannya masih ada. Dan inilah sebenarnya perlu kolaborasi antara dokter spesialis penyakit dalam lambung dengan dokter jiwanya untuk mengatasi dasar gejala kecemasannya. Semuanya bisa disembuhkan dan bisa juga menjadi jauh lebih baik tanpa harus berobat lagi atau tanpa harus makan obat. Dan jika teman-teman mengalaminya, silakan berkonsultasi ke dokter jiwa terdekat di tempat teman-teman. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.